Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Sebenarnya dua orang pertama dari sekte Lanyun seperti idiot pada pandangan pertama. Dan tentu saja Anda tidak dapat memilih rekan satu tim seperti babi. Pikir Loseng pada dirinya sendiri, tetapi orang-orang ini sebenarnya bukan rekan satu tim. Sebaliknya, mereka adalah pesaing mereka. Hanya saja semua orang memilih untuk bersatu dalam situasi berbahaya ini. Saat Loseng berlari dengan putus asa, dia tiba-tiba mendengar seorang prajurit berteriak. "Lihat, apa itu?" Segera Loseng melihat ke arah yang ditunjukkan oleh seniman bela diri dan melihat gelombang magma mengalir keluar dari lautan api yang membara. Jelas ada sesuatu yang mendekat dengan cepat di bawah magma. Jadi semua prajurit menunjukkan kewaspadaan di wajah mereka. Karena semua orang tahu bahwa benda yang mendekat dengan cepat ini bukanlah hal yang baik. Ketika makhluk tak dikenal di bawah magma hendak mendekati dermaga batu, tiba-tiba ia mengebor keluar dari magma. Ternyata makhluk ini terlihat sangat jelek. Seluruh tubuh terlihat seperti segitiga, lebarnya sekitar 1 kaki. Tetapi tubuhnya sangat lurus, seperti layang-layang besar. Namun yang paling mencolok dari makhluk ini adalah dia memiliki ekor panjang dengan kait berduri, yang seperti ekor iblis. Itu ikan setan kelelawar api. Awas, makhluk ini sangat banyak. Seorang pejuang berteriak dengan keras. Ketika ikan iblis kelelawar api pertama melompat keluar dari magma, lebih banyak gelombang menyapu. Dalam kerumunan ini setidaknya ada 30 atau 40 gelombang bergegas menuju prajurit. Di bawah ombak ada ikan iblis kelelawar api. Mereka bergerak menuju ke platform batu dengan sangat cepat. "Semuanya, pergi! Singkirkan mereka!" Seseorang berteriak. Mendengar itu, hati banyak pejuang terkejut. Dan mereka terus berlari dengan liar, berharap mengandalkan kecepatan mereka untuk menghancurkan ikan iblis kelelawar api ini dengan cepat. Tapi kecepatan ikan iblis kelelawar api ini terlalu cepat, dan kecepatannya bergegas ke dalam air. Jauh lebih cepat daripada kecepatan para prajurit yang berlari cepat. Segera Loseng melihat gelombang dengan cepat memanjang ke depan, dan kemudian seekor ikan iblis kelelawar api melompat keluar dari magma, bergegas menuju seorang prajurit di depan. Namun kekuatan prajurit itu tidak lemah. Menghadapi ikan iblis kelelawar api, pedang emas muncul di tangannya dalam sekejap, dan dia melakukan tendangan keras ke arah ikan iblis kelelawar api, yang membuat ikan iblis kelelawar api tersapu. Niat pedang yang hebat! Melihat niat pedang yang terkandung dalam pedang ini, Loseng sedikit terkejut. Sepertinya murid teratas dari sekte lain tidak berani meremehkannya sebelumnya. Dia berpikir bahwa prajurit depannya biasanya saja kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi memiliki niat pedang yang hebat. Segera ikan iblis kelelawar api melesat ke udara. Tidak ada ruang untuk menghindar, dan langsung disayat dengan pisau. Tapi ikan iblis kelelawar api memiliki tubuh yang besar. Meskipun pedang menembus tubuhnya yang lurus, itu tidak membunuhnya sepenuhnya. Ekor seperti iblis itu menggelinding ke arah prajurit dengan ganas dari bawahnya. Prajurit itu membuat keputusan yang menentukan, membidik ekor ikan iblis kelelawar api dan menebas dengan pedang di tangannya. Tuar! Energi pedang menebas ekor ikan iblis kelelawar api dan percikan kecil meledak. Namun ekor ini sangat keras. Bahkan prajurit itu tidak pernah menyangka bahwa energi pedangnya yang sombong
tidak dapat memotong ekor ikan iblis itu dan dia tertegun sejenak. Namun sangat fatal bagi prajurit untuk tertegun saat ini. Pada saat prajurit tertegun, ekor ikan iblis kelelawar api sudah berguling ke arah prajurit tersebut. Jika dia ditangkap oleh ikan iblis kelelawar api, prajurit itu akan terseret ke dalam magma. Dan dia pasti akan mati tanpa penguburan. Pada saat ini, Loseng membuat keputusan yang menentukan. Pedang cahaya mengalir terhunus dan kecepatan seluruh orang tiba-tiba meningkat 3 poin. Kemudian bayangannya melewati tubuh prajurit. Dan pada saat yang sama, pedang cahaya perak berkedip dan pedang ini memotong ekor ikan iblis kelelawar api. Segera, ikan iblis kelelawar api menjerit dan tubuhnya yang selebar 1 kaki berputar dan menggali ke dalam magma lagi. Kemudian ekornya yang terpotong berputar-putar di udara sebelum mendarat di dermaga batu. Sampai saat ini prajurit itu kembali ke akal sehatnya, menyadari bahwa dia diselamatkan oleh Loseng dan ditarik kembali oleh Loseng dari tepi kematian. Wajahnya secara alami menunjukkan ekspresi bersyukur. Bahkan jika Loseng memotong ekor ikan iblis kelelawar api ini dengan niat pedang yang sempurna, butuh 9 poin usaha. Karena dia tidak tahu apa yang membuat ekor ikan kelelawar api ini begitu kuat. Segera Loseng mengambil ekor yang patah, melihatnya dengan santai, dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Mungkin ekor monster semacam itu juga bisa dianggap bahan langka. Mereka dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata di masa depan. Bahkan itu dapat dijual, sehingga dapat menghasilkan banyak uang. Terima kasih atas anugerah penyelamat hidup yang diberikan teman ini. Prajurit itu melengkungkan tangannya dan dia secara alami tahu nilai ekor ikan iblis kelelawar api, tetapi dia tidak cocok untuk bersaing dengan Loseng. Tapi karena Loseng berada di alam bawaan tingkat ketiga, sebelumnya tidak mungkin untuk mengatakan bahwa prajurit pejuang ini tidak memiliki penghinaan. Lagi pula, basis kultivasi Loseng terlalu jauh dari elit sekte mereka. Tapi sekarang prajurit ini telah sepenuhnya menyingkirkan penghinaannya, karena dia menggunakan niat pedang hebat untuk menebas ekor dari makhluk ini, dan dia menebas dengan seluruh kekuatannya. Akibatnya, dia tidak tahan dengan ekor ikan iblis kelelawar api sama sekali. Tetapi Loseng dengan mudah memotongnya dengan pedang. Bahkan prajurit ini memperkirakan bahwa Loseng tidak mengerahkan kekuatan penuhnya, yang menunjukkan teman ini benar-benar mesum kawan. Jadi jangan mudah memprovokasinya. Sama-sama, semua orang berjalan di jalan yang sama dan tidak dapat dihindari bahwa kita akan saling membantu. Pada saat ini, banyak ikan setan kelelawar api melompat satu demi satu, menyerang para prajurit di dermaga batu. Jadi dengan cepat, para prajurit ini juga menunjukkan keahlian unik mereka. Karena bagaimanapun jalur penguji begitu mudah dilewati. Jika mereka tidak melakukannya dengan baik, mereka akan membayar harganya dengan nyawa mereka. Pada saat ini, tidak ada prajurit yang akan melakukan yang terbaik untuk membunuh ikan iblis kelelawar api ini dengan tangan mereka sendiri. Jadi mereka terus berlari. Seorang seniman bela diri menjerit. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu dan dia diseret ke dalam magma oleh ikan iblis kelelawar api. Meskipun dia bisa menggunakan esensi pelindungannya untuk menahan magma, tetapi kurang dari 1 nafas, tiba-tiba 5 atau 6 ikan iblis kelelawar api keluar, menyeretnya dengan kedalaman magma. Ketika banyak prajurit melihat pemandangan ini, ekspresi mereka suram, karena dampak kematian pertama pada semua orang masih sangat kuat. Namun, para pejuang ini semuanya adalah murid teratas dari berbagai sekte. Jadi secara alami mereka sangat luar biasa, yang menunjukkan mereka telah mengalami pengalaman hidup dan mati. Jadi mereka sangat jelas bahwa emosi negatif seperti ketakutan dan mundur
tidak dapat menyelesaikan masalah apapun. Saat ini mereka hanya bisa mati-matian berjuang dan hanya bisa terus maju, karena mundur sama saja dengan mati. Seharusnya dalam hal ini banyak orang memahami kebenaran ini, tetapi mereka tidak dapat melakukannya dengan baik. Pada saat ini, mereka dapat melihat bahwa pikiran para murid elit ini jauh lebih kuat daripada murid biasa. Lawan dengan cepat. Semuanya, hati-hati. Jangan hanya menyerang ikan iblis ini secara membabi buta. Coba hindari saja. Segera pedang cahaya mengalir loseng berkelebat dengan bunga perak, dan dia tidak berpikir untuk membunuh ikan peri kelelawar api ini terlalu banyak. Kuncinya adalah masing-masing ikan ini tidak kecil dan butuh banyak waktu untuk melukai mereka dengan parah. Jadi loseng telah menghindari. Jika ada ikan iblis mendekat, dia akan melawan balik dengan pedang. Semua orang yang bergegas keluar sejauh 7 atau 8 mil dan kemudian perlahan-lahan menyingkirkan ikan iblis ini. Kecuali loseng, banyak orang sudah lelah dan kehabisan nafas. Dan 2 murid perempuan sekte Caiyun bahkan lebih basah kuyup. Dia tampak seperti akan pingsan, tapi melihat lautan api yang tak berujung dan dermaga batu yang padat di depan mereka, semua orang tidak berani beristirahat dan hanya bisa menggertakkan gigi dan terus mengisi daya. Jika gelombang magma naik setelah beberapa saat, jika semua orang akan tetap diam, mereka akan segera mati. Salah satu pejuang menampar sakunya dan 10 pil muncul dari tangannya. Dan dengan jentikan tangannya, pil itu terbang ke arah semua orang. Makanlah, ini adalah pil Ki. Ini dapat mengisi kembali energi semua orang, sehingga kekuatan fisik memiliki sejumlah kecil energi sejati. Jelas seorang pejuang membutuhkan sedikit meditasi untuk mengolah energi sejati dalam tubuhnya, dan semua pil yang dapat menambah energi sejati. Sehingga 10 pil Ki ini sangat berharga. Jelas dia sangat bijaksana untuk melakukannya, karena jika semua orang tidak berkumpul bersama, dengan segerombolan ikan iblis ini, mereka tidak bisa lewat sama sekali. Hanya dengan mengisi kembali energi dan kekuatan fisik mereka yang sebenarnya, mereka dapat bekerja sama dengan lebih baik dan bergegas keluar dari sini. Untuk bagian selanjutnya dari perjalanan, semua orang tidak menemukan makhluk yang lebih kuat. Air pasang naik, teriak seorang prajurit. Saya juga melihatnya, dan platform tinggi berikutnya tidak jauh, tepat di depan. Prajurit lain menunjuk ke depan. Ini adalah platform tinggi kedua dari lautan magma. Dibandingkan dengan platform tinggi pertama, ini jauh lebih besar. Platform tinggi ini terlihat seperti kastel di udara, didukung oleh lebih dari selusin pilar di bawahnya. Dan sebenarnya, ada sebuah jalan ke sebelah platform tinggi terpanjang. Bahkan ada sebuah pulau kecil di sebelahnya. Namun sebuah pulau ini terdiri di atas lautan api yang membara. Cepat, dan kita akan aman. Meskipun mengejutkan melihat sebuah pulau di lautan api, semua orang lebih fokus pada platform tinggi itu. Dan semua masalah menunggu di platform tinggi. Mereka akan membicarakannya nanti. Sekarang harapan sudah dekat. Bahkan jika tidak ada yang mengingatkan mereka, semua orang mempercepat sedikit. Ketika mereka mencapai platform tinggi, semua orang menghela nafas lega. Segera semua orang melompat ke platform tinggi 2 atau 30 kaki. Pada saat yang sama, Loseng juga menginjak platform tinggi dengan kuat. Platform tinggi ini berada di tengah lautan api yang membara. Artinya, kita sudah menempuh setengah jalan, kata seorang prajurit sambil menyeka keringat dari dahinya. Saya mendengar ada uji coba tersembunyi di platform tinggi ini. Jika Anda bisa melewati uji coba tersembunyi ini, Anda bisa mendapatkan keuntungan besar, kata prajurit lain sambil melihat ke pulau kecil di belakang platform tinggi. Uji coba tersembunyi?
Hati Loseng tergerak dan pulau kecil itu seharusnya yang disebut uji coba tersembunyi. Keuntungan dari jalur penguji ini adalah bahwa orang kuat di Istana Awan sangat cemburu. Tetapi mereka tidak dapat masuk karena keterbatasan kultivasi mereka, dan mereka hanya dapat dieksplorasi oleh generasi murid yang lebih muda. Dibandingkan dengan platform tinggi sebelumnya, ada banyak orang di platform tinggi ini. Platform tinggi sebelumnya hanya untuk prajurit untuk menghindari gelombang magma. Tetapi platform tinggi ini benar-benar digunakan untuk istirahat. Ada lebih dari 20 orang di platform tinggi prajurit terkenal. Sekte Xianyu, Sekte Lanyun, Sekte Caiyun, termasuk murid Yundian. Tapi mengapa Loseng tidak melihat Hua Tianmin dan Pe Tianyo? Segera Loseng melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat siapapun dari Sekte Qingyun yang memungkinkan untuk melanjutkan atau memasuki tingkat percobaan tersembunyi. Apakah Anda ingin memasuki pulau? Loseng berpikir sejenak. Tanpa ragu, jalan penguji tidak mudah untuk masuk. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini? Sebagai level tersembunyi, resikonya mungkin besar, tetapi peluangnya juga pasti tidak kecil. Memikirkan hal ini, Loseng tidak bermeditasi seperti prajurit lainnya, tetapi berjalan menuju lorong di ujung platform tinggi. Tapi prajurit lain melihat bahwa Loseng ingin memasuki pulau itu, dan ada sedikit kejutan di wajahnya. Seorang yang berada di alam bawaan tingkat ketiga ingin menantang tingkat percobaan tersembunyi. Apakah dia mengejar kematian? Sekarang ada banyak murid elit yang menantang tingkat percobaan ini setiap saat, tetapi beberapa banyak dari mereka yang benar-benar bisa mendapat kesempatan. Sebaliknya, ada cukup banyak orang yang terluka parah atau bahkan meninggal di dalam. Seperti pepatah mengatakan bahwa orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Tapi bukan tidak mungkin untuk menantang level percobaan. Tetapi Anda harus menjaga kemampuan Anda sendiri. Di samping lorong itu, ada 2 murid berpakaian putih berdiri. Mereka adalah murid Yundian. Melihat Loseng datang, sudut mulut mereka sedikit terangkat. Mata mereka berkedip dengan ekspresi sarkasme, dan salah satu murid Yundian berkata, "Berhenti!" Melihat 2 orang menghalangi jalan, Loseng mengangkat alisnya sedikit berkerut. "Ada apa?" "Orang-orang Yundian kita menerobos penghalang. Tolong jangan masuk ke lebih dalam," kata murid Yundian dengan ringan. "Orang-orang lain? Semua orang telah memasuki ujian di jalan percobaan. Mengapa kita hanya orang-orang lain?" Wajah Loseng tenggelam. Tampaknya ini adalah kasus di dunia ini, dan ada orang di mana-mana yang merasa bahwa mereka lebih unggul. Ketika Loseng memasuki Sekte Qingyun, anak-anak bangsawan itu merasa bahwa mereka lebih unggul, dan mata mereka ingin tumbuh di atas kepala mereka. Dan hal yang sama berlaku untuk murid-murid Yundian ini. Mereka benar-benar berpikir bahwa jalur penguji benar-benar disiapkan untuk murid Yundian. Nyatanya, tebakan Loseng benar. Murid-murid Yundian ini benar-benar berpikir begitu. Lagi pula, mereka adalah ortodoks Yundian. Di mata mereka, sekte peringkat kedua di bawah yurisdiksi Yundian ini tidak tahu dari mana asalnya, dan mereka sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk setara dengan mereka. Jika orang yang bersembunyi dan menguji kuil Guan Yun masuk, yang lain secara alami akan menjadi orang penganggur, dan tentu saja mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk. Mendengar kata-kata murid Yundian, ada beberapa seniman bela diri di samping mereka datang dengan ekspresi marah di wajah mereka. Para prajurit ini juga ingin menerobos tingkat percobaan tersembunyi dan berjuang untuk kekuatan dan keberuntungan mereka. Tetapi mereka dikalahkan oleh kedua Yundian ini. Murid-murid kuil memblokir bagian luar, tetapi mereka benar-benar tidak punya nyali untuk menghadapi murid-murid Yundian secara langsung.
Jadi mereka hanya bisa menatap kosong ke samping. Saya bilang, Anda pemalas. Apakah Anda tidak yakin? Kalian para petani gunung mendominasi sekte peringkat kedua kalian. Jika kalian memasukkannya ke undian kami, kalian bahkan bukan sehelai rambut. Saya rasa Anda bahkan tidak bisa masuk 100 teratas. Murid undian tertawa keras. Murid undian ini menyinggung semua prajurit dari sekte lain dengan satu kata. Pada saat ini, bahkan para prajurit yang tidak berniat memasuki pulau ini menunjukkan sentuhan kemarahan di wajah mereka. Benarkah? Losen tersenyum ringan, lalu tangan kanannya terulur seperti kilat, meraih leher murid undian dan kemudian seluruh orang melebarkan sayapnya seperti batu. Menyeret murid undian ke tepi platform tinggi, menangguhkan murid undian itu di udara. Di kaki murid undian ini ada lautan api yang luas. Selama Loseng melepaskannya, tidak ada tempat untuk meminjam kekuatannya, dan murid undian ini akan langsung jatuh ke dalam nyala api. Lepaskan saya! Murid undian berteriak dengan marah. Setelah diserang oleh Loseng, dia sepertinya belum bereaksi. Lepaskan Anda! Jika Anda katakan. Berbicara tentang tangan Loseng yang mengendur, murid undian meluncur agak jauh dan murid undian menyadari bahwa jika Loseng melepaskannya, dia akan mati. Bajingan, tarik saya! Murid undian berjuang dan mengutuk dengan marah. Anda berani bersumpah, saya sangat mengagumi keberanian Anda. Loseng melepaskan tangannya seketika, dan murid undian itu melayang di udara. Matanya penuh dengan ekspresi ketakutan, dan dia bahkan tidak berani berbicara kali ini. Tapi dia belum jatuh. Loseng mengulurkan 2 jari dan mencubit kerah murid undian. Ini berarti bahwa kehidupan murid undian ini bergantung pada 2 jari Loseng, dan kerah tipis itu menahan. Faktanya, dengan kekuatan murid undian ini, Loseng tidak begitu mudah untuk berhasil. Tetapi murid-murid undian ini terlalu bangga. Mereka berpikir bahwa kata undian adalah papan nama emas. Selama Udi negara ini melapor ke undian dengan adil, Udi ini akan tunduk dengan patuh dan menyerah dengan patuh. Faktanya itu memiliki efek ini sebelumnya. Mereka hanya mencegat para prajurit yang ingin memasuki tingkat percobaan tersembunyi, dan mereka hanya menghadapinya dengan beberapa kata. Ketika para prajurit itu mendengar bahwa mereka berasal dari Istana Awan, mereka hanya bisa menatap ke samping. Jadi murid undian ini bahkan tidak berpikir bahwa Loseng berani bergerak tiba-tiba dan langsung menahannya di udara, mencubit kerahnya dengan 2 jari. Jika kerahnya putus, dia akan mati. Apakah orang ini gila? Apakah Anda tidak takut dengan undian kami? Murid undian ini sudah sangat gugup dan dia tidak berani berjuang sama sekali. Bahkan ketika dia bernafas, dia sangat berhati-hati. Anda sebaiknya memohon pada kerah Anda untuk menjadi lebih kuat. Sekarang saya akan bertanya lagi. Bisakah saya memasuki ujian tersembunyi ini? Loseng tersenyum sedikit dan senyum ramahnya sama menakutkannya dengan iblis. Di mata murid undian, mendengar itu murid undian lainnya terkejut ketika dia melihat adegan ini dan berkata pada saat itu, apakah Anda mengerti apa yang Anda lakukan? Apakah Anda ingin menantang undian? Loseng berbalik dan menatap murid undian lainnya. Seperti orang yang tak terduga dan binatang buas, murid undian lainnya langsung merasa berbulu. Aneh, karena Anda ingin melewati jalur penguji, Anda ingin menjadi murid elit undian. Itu hanya murid undian biasa. Yang tidak saya mengerti adalah siapa yang memberi Anda yang percaya diri. Apakah Anda pikir Anda bisa mewakili undian? Atau apakah ayah Anda seorang master undian? Loseng mencibir karena dianggap sebagai elit di antara para elit.
Tetapi dibandingkan dengan murid elit Yundian yang sebenarnya, status mereka pasti jauh lebih buruk. Bagaimanapun, mereka masih murid biasa. Dengan jalan penguji harus dipromosikan menjadi murid elit. Jadi, maukah Anda menghentikan saya sekarang? Losen tersenyum ringan. Jariku sedikit sakit. Setelah berbicara, jari-jari Loseng sedikit mengendur, dan kerah murid Yundian di bawahnya turun 1 cm lagi. Sekarang Loseng hanya menggunakan makanan. Putar saja kerah pria itu dengan ujung jari telunjuk dan ibu jari. Jadi murid Yundian yang malang sudah sangat ketakutan. Pupilnya terbuka lebar tetapi dia tidak berani berteriak, berbicara atau bergerak. Tidak, saya tidak akan berhenti. Anda tarik dia dulu. Murid Yundian itu berani menghentikan orang ini. Bagaimana mungkin mereka berpikir bahwa pria kecil dengan 3 bakat bawaan ini akan begitu kejam? Mungkin jika dia benar-benar melepaskannya, itu akan merepotkan. Dengan sedikit mengangkat tangan Loseng, murid yang bergantung di udara ditarik oleh Loseng, terlempar ke udara dan kemudian jatuh dengan keras di platform tinggi. Pada saat murid Yundian jatuh di platform tinggi, dia berbalik. Momentum yang mengancam meletus dari tubuhnya dan esensi sejatinya melebar seketika. Murid Yundian ini tampaknya adalah orang yang sangat kejam, tapi sayang murid ini berbalik. Dia hanya mengeluarkan pedang pendek kecil dan bunga pedang tiba-tiba mekar di lengannya. Bunga darah yang cerah mekar dari lengan murid Yundian dan sebagian lengan bersama dengan belatinya berguling ke tanah. Pedang cahaya yang mengalir berayun ke kiri dan ke kanan di tangan Loseng. Jejak darah menetes ke ujung pedang, tidak dapat bertahan di permukaan halus pedang panjang cahaya yang mengalir. Loseng berkata dengan dingin, "Saya benar-benar berpikir saya akan membuat Anda takut untuk bermain. Jadi biar Anda senang, saya akan membiarkan Anda pergi tanpa cedera. Apakah menurut Anda kata Yundian adalah medali emas Anda untuk menghindari kematian?" Melihat pemandangan ini, semua prajurit di platform tinggi terdiam. Bocah ini sangat kejam. Kedua murid perempuan sekte Chaiyun bahkan menutup mulut mereka. Awalnya di platform tinggi sebelumnya, mereka merasa bahwa saudara Pang yang ditantang oleh Loseng dari sekte Layun terlalu dilebih-lebihkan, dan bahkan mereka berpikir bahwa mereka telah memutuskan bahwa saudara Pang tidak akan melawan Loseng di platform tinggi. Jadi dia mengucapkan kata-kata yang kejam dan rubah itu berpura-pura menjadi harimau. Tanpa diduga, pemuda ini sama sekali tidak takut, bahkan berurusan dengan orang-orang Yundian tanpa ampun. Pedang ini mematahkan lengan murid Yundian itu. Jadi seberapa besar masalah yang akan terjadi? Para prajurit yang hadir adalah semua murid teratas dari sekte peringkat kedua sebenarnya dalam hal kekuatan. Mereka mungkin tidak sebaik 10 besar di Yundian, tetapi 2 murid Yundian yang menjaga gerbang ini adalah murid Yundian. Tetapi sepertinya orang ini memang tidak takut. Apakah mereka melangkah ke sekte Layun atau sekte Qianyun dari saat mereka memasuki sekte tersebut? Mereka tahu keberadaan Yundian. Yundian ini adalah sekte peringkat keempat. Penguasa sekte mereka hanya berada di Yaken kecil. Jadi dapatkah Anda bayangkan betapa hebatnya istana awan ini? Oleh karena itu, ketika mereka bertemu dengan murid Yundian, bahkan jika mereka tidak sekuat mereka, para prajurit ini tidak akan berani melakukan apapun. Melihat lengannya yang terputus, murid Yundian ini juga tercengang. Dia memegang lukanya dan menggertakkan giginya dan berkata, "Anda berani mematahkan lengan saya?" Saya tanpa diduga, murid Yundian ini belum selesai berbicara. Pedang panjang cahaya Loseng yang mengalir telah mencapai wajah murid Yundian. Ujung pedang menembus alis murid Yundian dan sedikit darah mengalir keluar
dari lukanya. Saya sedang tidak mood untuk mendengarkan omong kosong Anda setelah mendengar kata-kata seperti ini berkali-kali. Dan saya kehilangan kesabaran. Ucapkan satu kata lagi, mati, kata Losen tanpa ekspresi. Murid Yundian ini gemetar dan dia bisa melangkah ke jalan penguji. Murid Yundian ini dapat dianggap sebagai eksistensi teratas di antara banyak murid biasa. Orang kuat alam dewa penerangan tingkat ketiga adalah ranah yang lebih tinggi dan Loseng. Tapi murid Yundian ini sangat takut dengan Loseng hingga gemetar. Melihat hal tersebut, murid Yundian yang lain menutup mulutnya tepat waktu. Lengan yang patah itu bukan tidak bisa dipecahkan. Setidaknya lengan itu masih ada dan bisa sembuh dalam waktu singkat. Asalkan ditambah dengan pil obat, lagi pula lengannya tidak sebaik sebelumnya dan akan membutuhkan banyak waktu untuk memulihkan lengan yang patah sepenuhnya. Bagi prajurit manapun, ini bukan kerugian kecil. Menarik pedang, memasukkannya ke dalam sarungnya, dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Losen tidak menoleh ke belakang dan berjalan menuju lorong di sebelah platform tinggi. Hanya menyisakan sekelompok prajurit yang terkagum-kagum. Nyatanya, dari awal hingga akhir, Loseng tidak menunjukkan kekuatan super. Banyak prajurit memiliki kekuatan ini, tetapi mereka tidak pernah berani melakukan hal seperti ini. Di luar gerbang melengkung, Fehan tertawa dan berkata, luar biasa, sangat menentukan untuk dibunuh. Sangat berani, anak ini benar-benar bakat yang sempurna. Si tua, Anda menghabiskan banyak usaha untuk Loseng, kan? Melihat penampilan Loseng, hati Xin Jingtian memang jauh lebih luas. Loseng tidak hanya kuat, tetapi sarana dan pikirannya juga jauh lebih kuat dari si idiot Li Yifeng. Terus terang, kesombongan para prajurit Yundian adalah melalui bantuan Yundian, dan potensi ini untuk menekan murid sekte peringkat kedua. Ini tidak dapat disalahkan pada murid Yundian. Siapapun yang menjadi murid Yundian akan meminjam potensi Yundian. Tapi visi Loseng jauh lebih jelas daripada prajurit yang lainnya. Dia sangat jelas, identitas pihak lain juga sangat jelas, bahwa selama Anda cukup kuat, Anda akan menarik perhatian Yundian. Anda adalah murid Yundian, dan saya akan menjadi murid Yundian yang lebih baik daripada Anda. Pada tingkat tertentu adalah mimpi bagi Anda untuk menggunakan nama Yundian untuk menekan saya. Mampu menyadari hal ini menunjukkan bahwa Loseng tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga memiliki visi dan kepercayaan diri yang luar biasa. Tapi Fehan mengatakan berapa banyak usaha yang dia habiskan. Kalimat ini membuat Xin Jingtian sedikit tersipu. Sebagai Master Sekte King Yun, Xin Jingtian mungkin telah memperhatikan Hua Tianming dan Pei Tianyo, Wang Yun, Mo Yuxin, dan murid lainnya sebelum kompetisi besar Sema Puncak. Tetapi dia tidak pernah mendengarkannya. Berbicara tentang nama Loseng, saya bahkan tidak tahu bahwa Loseng adalah saudara laki-laki Loyan. Loseng muncul begitu saja. Jika bukan karena kompetisi besar Sema Puncak, Loseng tidak akan mekar dengan cahaya tak terbatas. Dan Xin Jingtian akan melakukannya. Saya tidak bisa memperhatikan pria kecil ini. Xin Jingtian menjawab, tapi tidak mengatakan bahwa dia telah menghabiskan usahanya untuk Loseng, tetapi dia bahkan belum diberi nasihat sekecil apapun. Jadi ketika dia mendengar kata-kata penatua Fehan, Xin Jingtian hanya bisa dengan paksa tersenyum dan melawan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.